Selamat bertemu kembali di dalam diskusi kita mengenai metode tegangan simpul bagian yang kedua. Ini adalah lanjutan dari diskusi kita yang sebelumnya, di mana ini adalah lanjutan dari diskusi kita yang terakhir. Pada saat itu kita harus melanjutkan pada langkah yang ketiga. Pada langkah ketiga, gantilah resistansi resistor, ya, karena kita sudah mengubah sumber tegangan menjadi sumber arus, maka resistornya juga harus diubah sesuai dengan yang sudah kita diskusikan pada awal. Ya. Dalam ohm, ya, dari resistansi itu dalam ohm, ya, dengan konduktansi, yang dalam hal ini satuannya adalah Siemens. Ya. Untuk semua resistor pada rangkaian, ya, sehingga semua nanti akan menjadi Siemens, ya. Dalam hal ini dituliskan G, ya, Golf. Sekarang ganti nilai resistansi dalam ohm dengan nilai konduktansi resiprokalnya dalam Siemens. Siemens adalah satuan konduktansi setelah menggantikan satuan ohm. Ya, ini adalah kebalikan dari ohm, ya, hukum ohm, ya, yang sekarang tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan lagi, jarang digunakan. Ya. Tadi G itu adalah seper R. Nah, ini ya, kita lihat ya, di mana G ini adalah seper R. Ya, apa ini kalau kita lihat ini masih R, ya. Ini sudah menjadi sumber arus, ya, sumber arus, dan ini rangkaiannya sudah berubah, yang tadinya seri sudah paralel seperti ini, sehingga rangkaiannya bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian R1 ini kita sesuaikan menjadi Siemens sama dengan seper R1. G ini, ya, G untuk R1 ini adalah seper R1, 1/2 ohm, sama dengan 0,5 Siemens. Sedangkan yang R2 adalah 1/R2, G2, ya, seper R2 sama 1/4 ohm sama 0,25 Siemens. Kemudian G3 pun demikian, G4 pun demikian. Nah, rangkaian yang baru ini rangkaian yang akan diubah ini menjadi rangkaian yang baru bagian ini. Ya, yang tadi 2 ohm itu menjadi 0,5 Siemens, ya, karena kita mengganti ini menjadi konduktansi. Inilah yang sering dibuat aneh, ya, tetapi ini adalah bagian dari hukum Kirchhoff. Sekali lagi, tolong di-review mengenai hukum Kirchhoff. Kita lihat ini 0,5 Siemens, ya, yang kedua 0,25 Siemens, ya, kemudian yang ketiga ini adalah 0,4 Siemens, ini adalah G4 0,2 Siemens, kemudian ini G5 adalah 1 Siemens. Nah, yang perlu kita lihat sekarang adalah di sini, ya, ini masih sulit. Nah, kemudian di bagian ini, ya, ini ada GA dan GB. Ya, kita sebutkan kita pilih aja nama itu karena apa? Yang paralel ini, ya, ini kan bisa disatukan, ya. Paralel dengan paralel itu bisa ditambahkan menjadi satu satuan Siemens di sini, ya, konduktansi. Nah, baik, kita lanjut. Seperti ini, ya, GA dan GB. Ya, sekarang diagram telah diganti dengan nilai konduktansi yang telah dihitung sebelumnya. Nah, sudah berubah menjadi ini diagramnya. Lalu perhatikan, semua nilai resistansi diganti dengan konduktansi yang setara. Pada titik tertentu, diagram juga dapat disederhanakan dengan cara menggabungkan konduktor paralel. Ya, ini dapat dilakukan dengan penjumlahan sederhana. Pada bagian rangkaian terdapat 2 set konduktor paralel. Ya, pada GA, saya harus kembali lagi nih. Pada rangkaian GA ini, ya, ini 2, ini ada 2 paralel. Ya, karena paralel ini bisa ditambahkan, ya. Jadi G1 tambah G2 ini menjadi GA. Ya, sehingga nanti hanya tinggal 1 di sini, ya. Melanjutkan. GA sama dengan G1 plus G2 sama dengan 0,75 S. GB sama dengan G4 tambah G5, ya, sama dengan 0,2 tambah 1 sama dengan 1,2 S. Ya, sekali lagi lihat diagram sebelumnya. Nah, ini ada diagram sebelumnya, ya.
Berikut adalah diagram telah disederhanakan dan siap untuk penerapan metode tegangan simpul. Ya, seperti pada diagram berikut. Ini adalah diagram yang lama, masih ada GA dengan G1 dan G2-nya. Nah, setelah ini ditambahkan, ya, menjadi GA. Jadi 0,5 tambah 0,25 sama dengan 0,75. Demikian juga untuk G4 dan G5 menjadi GP. Dipersederhana, ya, rangkaian yang disederhanakan. Kita lanjutkan. Langkah keempat, tulis persamaan KCL, ya, untuk setiap simpul tegangan yang tidak diketahui. Ya, ini Kirchhoff current law, ya, hukum arus, ya. Ini C ini current itu arus untuk Kirchhoff. Dengan mengikuti metode tegangan simpul, ya, jadi node voltage method, ya. Selanjutnya ditulis persamaan KCL untuk semua simpul tegangan yang tidak diketahui. Dalam rangkaian contoh di atas hanya ada dua tegangan simpul yang tidak diketahui, yaitu tegangan V1 dan V2. Ya, coba dilihat diskusi kita pada diskusi mengenai metode tegangan simpul yang pertama. Nah, kita lihat di sini persamaan pertama adalah I sama dengan G, ya. Jadi ini GA ini, ya, GA kali V1, ini tegangannya, ya. Kemudian karena ini pada bagian ini adalah masuk, misalnya kita putuskan di sini V1, ini mempengaruhi pada simpul ini, ya. Sehingga hitungannya sekali lagi review, ya, hukum-hukum teknik listrik dan hukum Kirchhoff. Sehingga I1 ini adalah GA kali V1 ditambah G3 V1 dikurangi V2. Nah, sedangkan yang bagian kanan ini, ya, I2 itu sama dengan GB ini kali V2 karena tegangannya V2 dikurangi ditambah G3 kali V2 min V1. Nah, ini sekali lagi review hukum Kirchhoff. Dengan peringkas penulisan persamaan ini, maka bentuk persamaannya menjadi sebagai berikut. Ya, I GA V1 tambah G ini sudah kita buat tadi. Kita ringkas menjadi I1 dan GA plus G3 kali V1 minus G3 V2. G3 V2. Nah, ini sebetulnya nggak bisa kurung ini, ya. Sedangkan persamaan yang kedua, I2 sama dengan GB, ya, V2 tambah G3 V2 min V1. Kita perhatikan, ya, ini V1 min V2, ini V2 min V1 yang sudah kita hitung sebelumnya, sehingga persamaan ini menjadi I2 sama dengan GB plus G3 kali V2 minus G3 kali V1. Ini juga tidak perlu kurung. Dari sini, ya, kita perhatikan kesamaan dalam kedua persamaan ini. Jumlah konduktansi yang terhubung ke simpul KCL pertama adalah GA plus G3 adalah koefisien positif dari tegangan pertama. Ya, positif pada simpul tersebut yang kita lihat pada persamaan pertama. Demikian pula dalam persamaan 2, jumlah konduktivitas yang terhubung ke simpul KCL tersebut untuk V2 tegangan 2 adalah koefisien positif tegangan V2 yang ada di persamaan 2. Koefisien lainnya adalah negatif yang mewakili konduktansi antara simpul-simpul lain yang, ya, tidak umum, ya. Nah, tapi ini tetap sesuai dengan hukum Kirchhoff. Untuk kebersamaan ini, sisi kiri sama dengan sumber arus masing-masing yang terhubung ke simpul. Pola ini memungkinkan untuk menulis persamaan dengan cepat melalui kajian. Nah, jadi ini tadi prosesnya, proses membuatnya itu. Tapi suatu saat kalau Anda sudah betul-betul paham, Anda bisa langsung melompat ke persamaan yang terakhir tadi, ya. Tentunya dengan memahami cara asumsi-asumsi atau menghitung kesetaraan yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi dapat dipelajari pola yang relatif sederhana ini untuk menulis persamaan KCL, Kirchhoff current law, menggunakan konduktansi. Metode tegangan simpul dapat berguna untuk menganalisis banyak rangkaian dengan cepat. Nah, apalagi ada software-nya sekarang, ya.
Jadi kalau kita malas-malas tidak usah mengerti hukumnya, kita masukkan aja softwarenya gitu, dapatlah hasilnya. Langkah kelima, selesaikan set persamaan KCL simultan untuk tegangan yang tidak diketahui. Di sini dapat digunakan kedua persamaan untuk menyelesaikan dua tegangan yang tidak diketahui dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya dengan mensubstitusikan arus, ya, disubstitusi dan konduktivitas yang diketahui, maka rangkaian dapat disusun kembali ke dalam urutan yang sama. Nah ini tetap ada kurungnya. Ini tadi yang sudah kita diskusikan. Nah, dengan menyelesaikan persamaan simultan ini, maka akan diperoleh hasil berikut untuk tegangan simpul. Maka didapatkan V1 yang di tegangan simpul itu adalah 3,8095 volt. Sedangkan V2 adalah minus 1,5476 volt. Saya kira demikian ya untuk bagian yang kedua ini. Saya berharap bahwa ini bisa difahami. Ya, nanti pada pertemuan mendatang akan kita diskusikan sebuah rangkaian yang umum ya kita ketahui, tapi juga sulit mungkin menghitung tegangan-tegangannya, yaitu yang disebut dengan rangkaian jembatan Wheatstone. Saya kira demikian ya. Terima kasih.